Kakak beradik warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu yang baru berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidungnya. Korban kini dirawat di RSUD Tais, Kabupaten Seluma. Sang adik yang baru berusia 1,5 tahun pertama kali dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Korban teridentifikasi mengalami cacingan akut usai dilakukan ronsen yang memperlihatkan di dalam tubuh korban terdapat cacing. Ternyata sewaktu penanganannya cuma ditanyakan batuknya keluhan itu cuma 4 hari. Kok batuk 4 hari langsung sesak. Jadi disarankan untuk dironsen. Pas dironsen ketahuanlah bahwa ada cacing. Dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing, itu cacingnya langsung keluar dari mulut. Pertamanya ketemu oleh orang tuanya 1. Sementara pasca dirujuk dari RSUD Tais, Kabupaten Seluma, korban kini mendapat perawatan intensif di ruang ICU RSUD Yunus, Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, selain menderita cacingan akut, balita tersebut juga mengalami infeksi paru-paru dan hingga saat ini sang balita belum sadarkan diri. Cacingnya itu karena dia sesak, jadi kita memang rawat pasien di ICU. Untuk saat ini sudah dilakukan ronsen, sudah dironsen juga paru-paru sama perutnya. Dari hasil pengamatan, kalau dari paru-paru memang ada infeksi paru, bronkopneumonia, jadi memang pasiennya sih belum bangun, belum sadar ya, masih tidur. Paru-parunya berat, memang banyak lonki kalau kita bilang dalam dunia kedokterannya. Berbeda dengan sang adik, sang kakak yang berusia 4 tahun yang saat ini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Bengkulu akan menjalani operasi pengangkatan cacing dari dalam tubuhnya. Itu demam dulu ya Pak, baru keluar? Ya, demam dulu. Oh, demam. Masih demam itu keluar cacing? Ya, keluar cacing dia sempit. Oh, nampaknya sesak napas. Diduga kondisi ini diakibatkan lingkungan rumah yang dihuni orang tua dan kedua balita tersebut masih berlantai tanah dan dekat tempat sampah, sementara orang tua kedua balita tersebut hanya berprofesi sebagai buruh tani. Pasca dirujuk dari RSUD Tais, Kabupaten Seluma, balita Haira Nur Sabrina kini mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU RSUD M Yunus, Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, selain menderita cacingan akut, Haira juga mengalami infeksi paru-paru atau bronkopneumonia, di mana nafas berat dan hingga saat ini belum sadarkan diri. Saat ini dokter spesialis anak dan bedah di RSUD M Yunus, Bengkulu masih mengupayakan untuk melakukan operasi pengangkatan cacing di dalam tubuh Haira tersebut. Namun cacing saat ini masih menyebar di dalam tubuh pasien. Dokter telah melakukan terapi dengan obat cacing agar cacing bisa berkumpul untuk dilakukan pengangkatan. Bolusnya tadi, bolus itu artinya dia berkumpul jadi satu tuh belum bisa. Jadi saat ini beliau minta dengan kita bagian anak untuk cacingnya tuh dibuat berkumpul dulu. Jadi kita kasih, kalau bisa sih dibuang juga, sebagian kita kasih obat cacing sih untuk sementara ini. Kita terapi dengan obat cacing sesuai dengan protapnya. Sama kita terapi paru-parunya, emang penuh itu, paru-parunya itu ronkinya penuh, paru-parunya memang berat. Ayah balita, Frankie, usia 25 tahun mengatakan bahwa awalnya ia membawa anaknya ke rumah sakit di Kabupaten Seluma dengan gejala awal sesak nafas. Namun saat diperiksa lebih lanjut, dokter menemukan adanya cacing di dalam tubuh sang anak saat dilakukan ronsen. Dan saat diberi obat cacing, terdapat cacing yang keluar dari mulut dan hidung. Berapa ekor keluar cacingnya Pak? Kalau dari Tais Pani 9 cacing. 9 cacing. Dari hidung sekali? Dari hidung. Hidung semua? Sama mulut juga. Oh, mulut. Muntah? Enggak, dia keluar dari mulutnya gitu. Itu demam dulu ya Pak, baru keluar? Ya, demam dulu. Oh, demam. Masih demam itu keluar cacingnya? Ya, keluar cacing dia sempit. Oh, nampaknya sesak. Berbeda dengan Hairu Nur Sabrina,
Sang kakak yang berusia 4 tahun saat ini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bengkulu dan bisa langsung dilakukan operasi yang rencananya dilakukan pada hari ini untuk mengangkat cacing dari dalam tubuhnya. Mau bedah rumah. Ini kan dapat. Ini kan nomor lagi ini. Direktur kamu semua ada. Ya, kita akan buat bedah rumah nanti, makanya saya lagi minta laporan dengan pemerintah setempat, RT RW-nya gimana. Lahannya itu punya dia bukan? Kalau punya dia itu bisa dibangun. Tapi kalau tidak kita mau musyawarah carikan lahan terdekat. Pasca kasus ini apa rencananya yang Pemprov intervensi untuk kasus ini Pak Guru? Ya kita harap nggak terulang kembali, maka pemerintah daerah provinsi tingkat 2 kita akan turun ke bawah ya. Kemudian bukan hanya kejadian baru kita bertindak, tapi sebelumnya begitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Guru. Gimana? Kalau keseharian orang tua pasien ini, dia kadang-kadang upahan dan juga nakil karet. Karet yang ditakil itu karet bapak orang tua juga pasien. Ya. Kalau bantuan-bantuan dari pemerintah Posyandu itu ada Pak? Bantuan dari Posyandu? Iya. Ada. Kalau bantuan lain Pak seperti apa? Kalau jenis PKH belum ya. Yang pengetahuan aku kalau bantuan jadi PKH itu dulu ada beras paling. Iya. Pak, ini apa? Kalau emang tinggal di situ? Iya, tinggal di situ. Anak tuh, cuman emang dua beradik, belum ada anak lain tidak? Tidak, cuma dua beradik. Kepada masyarakat, kepada pemerintah desa untuk segera mengusulkan. Nah, memang apakah ini ada miss seperti apa ya, kita belum tahu, ini masih kita dalami dengan maaf. Tapi pemerintah kabupaten semua punya program itu. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan tadi, ini mohon betul kepedulian dari jajaran pemerintah, mulai dari kepala dusun, RT, RW, sampai kepala desa dan perangkatnya untuk segera melaporkan hal tersebut. Nah, ada kemungkinankah masih banyak lagi yang kemungkinannya sama seperti ini. Dan terhadap itu tadi tentu karena ini tidak hanya satu aspek saja yang kita perhatikan, kalau misalnya kita lingkungan, tetapi juga bagaimana pemenuhan kebutuhan gizinya. Nah, kita kan sudah punya tim stunting, ya kan. Nah, ini mungkin pelajaran betul bagi kita untuk bagaimana meningkatkan upaya kita bersama-sama mulai dari pemerintah terbawah.